wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Desya Education Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai soal OSP Matematika SMP tahun 2021. Soal nomor 1, yaitu 7 orang siswa berprestasi termasuk Andi dan Budi diundang menghadiri suatu talk show untuk berbagi pengalaman. Karena keterbatasan waktu, panitia hanya akan memilih 5 orang dari ketujuh orang tersebut secara acak untuk berbicara secara bergantian di atas panggung. Peluang Andi dan Budi akan terpilih berbicara di atas panggung, tetapi dengan diselingi oleh setidaknya satu pembicara lainnya adalah, jadi di sini kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahui itu kan ada 7 orang siswa berprestasi. Nah, kita misalkan 7 orang siswa berprestasi tersebut sebagai A, B, C, D, E, F, G. Lalu langkah yang pertama itu peluang Andi dan Budi terpilih. Nah, kita misalkan dulu nih si Andi itu dengan huruf A, Budi dengan huruf B. Maka peluang Andi dan Budi terpilih dengan syarat hanya akan dipilih 5 orang dari 7 orang, yaitu AB dikali kombinasi 3 dari 5 unsur sama dengan 1 dikali 5 kali 4 per 2 sama dengan 10. Maka didapatkan P1 yaitu sama dengan 10 per kombinasi 5 dari 7 unsur, yaitu 10 per 7 dikali 6 per 2. Maka dihasilkan 10 per 21. Nah, lanjut langkah yang kedua, yaitu peluang Andi Budi diselingat setidaknya satu pembicara lain. Nah, kita uh, misalkan peristiwa ini tuh sebagai ini kan misalkan ini pembicara lain, lalu diisi oleh Budi, lalu sebelahnya pembicara lain, sebelahnya lagi Budi, lalu sebelahnya lagi pembicara lain, dan sebelahnya lagi itu uh, pembicara yang lain. Lalu di sini kita terdapat kombinasi 5 dari 4 unsur, yaitu 4 dikali 3 per 2 sama dengan 6. Maka dihasilkan P2 sama dengan 2 kali 6 kali 3 faktorial per 5 faktorial sama dengan 12 kali 3 faktorial per 5 kali 4 kali 3 faktorial sama dengan 3 per 5. Jadi peluang total peluang Andi dan Budi akan terpilih berbicara di atas panggung, tetapi dengan diselingi oleh setidaknya satu pembicara lainnya, yaitu P total sama dengan P1 dikali P2 sama dengan 10 per 21 dikali 3 per 5 sama dengan 2 per 7. Jadi, peluang Andi dan Budi akan terpilih berbicara di atas panggung, tetapi dengan diselingi oleh setidaknya satu pembicara lainnya, yaitu 2 per 7. Nah, ini untuk jawaban dari soal nomor 1. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 2, yaitu suatu lingkaran diketahui memiliki pusat di titik P 11,-2. Lingkaran tersebut menyinggung parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah 1 di suatu titik A, X, Y pada kuadran 1. Jika diketahui pula bahwa suatu garis lurus Y sama dengan 3X menyinggung parabola di titik A yang sama, maka nilai A kecil adalah, jadi di sini ada gambarnya, garis K, Y sama dengan ini tadi kurva dari ini diketahui kurva yang kurva parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah 1, lalu menyinggung si garis K ini menyinggung parabola di Y sama dengan 3X. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dengan pusat 11,-2. Nah, langkah yang pertama kita mencari nilai M2.
Nah, rumus itu bisa menggunakan M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini rumus gradien. Lalu M1-nya kan sudah diketahui nih, sama dengan 3. Jadi kita substitusikan 3 dikali M2 sama dengan negatif 1, maka M2 sama dengan negatif 1 per 3. Langkah yang kedua yaitu mencari nilai X, di mana Y sama dengan 3X. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan N dikali X dikurang X1. Nah, kita sudah menemukan nilai M-nya, yaitu negatif 1 per 3. Jadi kita bisa substitusikan, lalu Y1-nya ini negatif 2, dan X1-nya itu 11. Lalu kita substitusikan menjadi Y dikurang negatif 2 sama dengan negatif 1 per 3 dikali X negatif 11. Maka sama dengan Y ditambah 2 menjadi 3Y ditambah 6 sama dengan negatif X ditambah 11. Lalu 3Y sama dengan negatif X ditambah 5. 3 dikali 3X sama dengan negatif X. 3X ini dari sini. Y sama dengan 3X. Kita substitusikan. Jadi 3 dikali 3X sama dengan negatif X ditambah 5. Maka sama dengan 9X sama dengan negatif 5 ditambah 5. Nah, ini kita pindah ruaskan menjadi 10X sama dengan 5, maka nilai X ialah 1 per 2. Sehingga diperoleh Y aksen sama dengan 2AX sama dengan 3, sama dengan 2A, nilai X kita masukkan setengah, sama dengan 3, ini kita bisa coret, habis, lalu A, berarti nilai A itu sama dengan 3. Jadi diperoleh nilai A sama dengan 3. Ini untuk jawaban soal nomor 2. Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 3. Pada suatu kotak terdapat pula yang bertuliskan bilangan-bilangan berbeda, yaitu faktor-faktor prima dari 1000, yaitu faktor-faktor prima dari 1002,021 dan akar-akar persamaan X pangkat 4 dikurang 31X pangkat 3 ditambah 321X kuadrat dikurang 124X ditambah 1430 sama 0. Diambil 3 bola secara acak dan didapat jumlah bilangan dari ketiga bola tersebut merupakan bilangan genap. Nah, kita disuruh menentukan peluang kejadian tersebut. Nah, kita jawab. Nah, di sini kan diketahui diambil 3 bola ya. Maka 1021 ini sama dengan 3 dikali kotak dikali kotak. Karena kita mengambil 3 bola secara acak. Maka 1021 sama dengan 3 dikali 31 dikali 1097. Nah, kita faktorkan si X pangkat 4 dikurang 31X pangkat 3 ditambah 321X kuadrat dikurang 124X ditambah 1430 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min 2 dikali X min 5 dikali X min 11 dikali X min 13 sama dengan 0. Sehingga nomor-nomor bolanya adalah 2, 3, ini. Sehingga nomor-nomor bolanya ialah 2, 3, 5, 11, 13, 31, dan 1097. Agar diperoleh jumlah genap, maka bola yang diambil haruslah terdiri dari 2 bola ganjil dan 1 bola genap. Jadi, peluangnya itu P 2 ganjil, 1 genap. Sama dengan kombinasi 2 dari 6
dikali kombinasi 1 dari 1 per kombinasi 3 dari 7, yaitu sama dengan 15 per 35, menghasilkan 3 per 7. Jadi, peluang kejadian tersebut adalah 3 per 7. Ini untuk jawaban nomor 3. Lanjut kita ke soal nomor 4. Jika K bilangan bulat positif, maka jumlah semua nilai K sedemikian sehingga 3K kuadrat dikurang 3K per 2K kuadrat dikurang 10K tambah 8 juga merupakan bilangan bulat positif. Nah, kan diketahui nih, si K itu merupakan bilangan bulat positif. Berarti kan K elemen Z plus. Z ini kan lambang dari bilangan bulat. Karena positif jadi Z plus. Maka M sama dengan 3K kuadrat dikurang 3K per 2K kuadrat dikurang 10K ditambah 8. 3K kuadrat dikurang 3 kita bisa ubah bentuknya menjadi 3K dikali K dikurang 1 itu akan sama nanti hasilnya menjadi 3K kuadrat dikurang 3K. Lalu bagian penyebutnya di mana 2K kuadrat dikurang 10K ditambah 8 ini kita ubah bentuknya juga menjadi 2 dikali K kuadrat dikurang 5K ditambah 4. Lalu pada step yang ketiga, ini kan sama dengan 3K dikali K min 1 per, ini kita bisa ubah nih bentuk yang ini, K kuadrat dikurang 5K ditambah 4 menjadi K negatif 1 dikali K negatif 4. Karena ini sama, ini kita bisa coret, lalu sama dengan sisanya itu 3K per 2 dikali K dikurang 4. Dengan K tidak sama dengan 4. Jadi nilai K ini tidak boleh sama dengan 4. Sehingga 2, ini kita pindah luaskan ke sini menjadi 2M sama dengan 3K per K min 4. Sama dengan 3 dikali K min 4 per K min 4. Ditambah 12 per K min 4. Sama dengan 3 ditambah 12 per K min 4. Karena M bilangan bulat positif, maka 2M pasti bilangan positif. Karena 3 bilangan ganjil, maka 12 per K min 4 harus bilangan ganjil juga. 12 dibagi 4 dan 12 dibagi 12 menghasilkan bilangan ganjil. Maka untuk K dikurang 4 sama dengan 4, maka K sama dengan 8. Untuk K dikurang 4 sama dengan 12, maka K sama dengan 16. Jadi, jumlah semua nilai K adalah 8 ditambah 16 sama dengan 24. Ini untuk jawaban nomor 4. Lanjut, kita ke soal nomor 5. Diketahui suatu persamaan A per B ditambah B per A sama dengan 2021. Dengan AB lebih dari 1, jika nilai terkecil dari AB sehingga A tambah B merupakan bilangan bulat positif dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana P per Q, maka nilai dari P dikurang Q adalah, nah jadi kita menyamakan penyebut pada soal yang diketahui. Nah ini kan ketahui ini A per B ditambah B per A. Nah, kita samakan dulu nih penyebutnya. Maka menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat per AB sama dengan 2021. Berarti bentuk ini kita bisa ubah menjadi A ditambah B kuadrat dikurang 2AB sama dengan 2021 dikali AB. A ditambah B kuadrat sama dengan, ini kita jelaskan menjadi ini sama dengan 2021 AB ditambah 2
AB. Sama dengan 2023 AB. Karena AB lebih dari 1, agar A tambah B bilangan bulat positif, maka AB terkecil sama dengan 2025 per 2023. Sehingga diperoleh P sama dengan 2025 dan Q sama dengan 2023. Maka nilai P dikurang Q sama dengan 2025 dikurang 2023 sama dengan 2. Jadi ini untuk jawaban soal nomor 5. Soal nomor 6. Jika A sama dengan 15 pangkat 642, B sama dengan 5 pangkat 1070, dan C sama dengan 3 pangkat 1712, maka bilangan yang terkecil adalah, nah jika kita 642, 1070 dan 1000 dan nah di sini jika kita lihat pangkatnya nih, jika 642, 1070 dan 1712 mempunyai FPB yaitu 214. Nah, sehingga bisa kita ubah nilai A, B, dan C menjadi, nah kita bisa ubah nih, kan dia punya FPB 2014 kan, kan setiap pangkat ini mempunyai FPB-nya yaitu 214. Jadi kita bisa ubah bentuknya menjadi 15 pangkat 3 dikali 214. Karena 214 dikali 3 hasilnya 642. B sama dengan 5 pangkat 5 dikali 214. Karena 5 kali 214 menghasilkan 1070. Dan nilai C sama dengan 3 pangkat 8 dikali 214. Karena 8 dikali 214 itu menghasilkan 1712. Maka nilai A sama dengan 15 pangkat 3, B sama dengan 5 pangkat 5, dan C sama dengan 3 pangkat 8. A 15 pangkat 3 itu sama dengan 3375. B itu 5 pangkat 5 yaitu 3125. Dan nilai C yaitu 3 pangkat 8 yaitu 6561. Jadi bilangan yang terkecil adalah nilai B yaitu 3125. Ini untuk pembahasan soal nomor 6. Oke, lanjut kita ke soal nomor 7. Suatu bilangan bulat N akan dibagi terus-menerus dengan 63 sampai menghasilkan bilangan bukan kelipatan 63. Jika N sama dengan 1 dikali 2 kali 3 dikali sampai dikali 2021 dipangkatkan 2001, maka banyak pembagian yang akan dilakukan adalah berapa kali? Nah, di sini kan dikata itu 63. Nah, kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 dikali 7. Berarti 2021 per, per 7 ditambah 2021 per 7 pangkat 2 ditambah 2021 per 7 pangkat 3. Sama dengan 334. Nah, 334 ini kita kalikan dengan 2021. Menghasilkan 675.014. Jadi, banyaknya pembagi yang akan dilakukan adalah 675.014. Ini untuk jawaban soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Banyak triple bilangan bulat positif A, B, C yang memenuhi persamaan A tambah B tambah C sama dengan 50 dan ketiga pertidaksamaan A kurang dari B tambah C, B kurang dari A tambah C, C kurang dari A tambah B adalah A. Nah, di sini penyelesaiannya karena A kurang dari B tambah C, B kurang dari A tambah C, dan C kurang dari A tambah B merupakan sisi-sisi segitiga, maka A, B, C kurang dari setengah keliling.
Nah, A, B, C kurang dari 25. Karena kan di sini diketahui 50, berarti setengah dari 50 itu 25. Misalkan A sama dengan 24 dikurang P, B 24 dikurang Q, dan C 24 dikurang R. Nah, ketiga ini kita tambahkan. Nah, menghasilkan 50 sama dengan 72 dikurang P tambah Q tambah R. Nah, ini bisa kita pindah luaskan menjadi P tambah Q tambah R sama dengan 72 dikurang 50. Ini hasil 50 ya teman-teman. Jadi P tambah Q tambah R sama dengan 22. Sehingga banyaknya cara, yaitu 24 faktorial per 2 faktorial dikali 22 faktorial. 24 faktorial itu 24 kali 23 kali 22 faktorial. Nah, berarti sama dengan 2 dikali 22 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. Sisanya 24 dikali 23 per 2, yaitu 276. Jadi, kita mendapatkan banyaknya triple bilangan bulat positif A, B, C yang memenuhi adalah 276. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, kita perhatikan nih gambar berikut. Lalu di sini diketahui di dalam lingkaran besar terdapat segitiga sama sisi dengan A tambah B sama dengan 3. Jika perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 3:2, maka luas daerah yang dihasil adalah titik satuan luas. Nah, kita disuruh menggunakan pi-nya yaitu 22/7. Nah, di sini kita bisa A ditambah akar 3, A sama dengan 3. A ditambah 1 ditambah akar 3 sama dengan 3. A sama dengan 3 per akar 3 ditambah 1. Lalu ini kita kalikan dengan penyebutnya. Konjugat dari penjemput. Ini kita kalikan dengan kebalikan dari penyebutnya. Berarti akar 3 dikurang 1 per akar 3 dikurang 1. Nah, menghasilkan A sama dengan 3 akar 3 dikurang 3 per 2. Nah, di sini R sama dengan 2A. Nah, berarti 9 dikurang 3 akar 3. 2R sama dengan 18 dikurang 6 akar 3. Hal tersebut kontradiksi dengan gambar lingkaran besar menyinggung AB dan CD. Karena jika menyinggung, maka 2R sama dengan 2 akar 7. Kita juga tidak tahu apakah H itu pusat lingkaran atau bukan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini diketahui seorang anak memiliki dua bola besar dengan diameter 108 cm dan dua bola kecil dengan diameter 30 cm. Untuk menyimpannya, dibuatlah kotak transparan dengan ukuran dalam kotak 216 cm dikali 108 cm dikali 108 cm. Saat menyimpan, anak tersebut memasukkan dua bola kecil diikuti dua bola besar sehingga posisinya seperti terlihat pada dua gambar berikut. Nah, seperti ini. Ini dia memasukkan dua bola kecil diikuti dengan dua bola besar. Nah, gambar seperti ini tampak depan, ini tampak samping. Jika semua bola saling bersinggung dan semua bola menempel pada alas, jarak kedua pusat bola kecil adalah, nah di sini berarti AC kuadrat. Ini kan kita bisa gambar segitiga kan. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, sama dengan 69 kuadrat dikurang 54 kuadrat. Sama dengan 1845. Kita udah dapat nih, itu 1800 akar dari 1845. Nah, sisi CD juga akar dari 1845. Nah, kita mau mencari AE nih. Itu rumusnya AC kuadrat dikurang CE kuadrat. Berarti sama dengan 1845
Dikurang 39 kuadrat, itu sama dengan 324. Jadi nilai AE sama dengan 18 cm. Jarak dari kedua pusat bola kecil yaitu 2 AE. Ya, berarti sama dengan 2 dikali 18 yaitu 36 cm. Sekian video pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.